Berhubung sudah memasuki jam 10.05, rekan-rekan, kita mulai webinar pada pagi hari ini. Selamat pagi Bapak Ibu dan juga rekan-rekan sekalian. Terima kasih sudah hadir di dalam webinar GS Catalyst bersama dengan Intersystems dengan tema From Data to Better Care, The Power of Intersystems, Iris for Health. Jadi kita kembali dalam rangkaian webinar GS Catalyst yang merupakan marketplace platform dari ICS Compute. Dalam webinar kali ini kita akan sharing mengenai bagaimana Intersystem mengoptimalkan data untuk menghasilkan insight yang lebih baik dalam industri healthcare. Kita juga akan lihat kapabilitas solusi dari Intersystems dalam mengumpulkan serta menganalisa data kesehatan dalam volume besar dengan cepat dan juga dalam skala besar. Sehingga hal ini memungkinkan untuk rumah sakit mendapatkan wawasan real time utamanya untuk peningkatan diagnosis dan juga perawatan. Misalnya untuk personalisasi rencana perawatan, kemudian juga bisa digunakan dalam optimalisasi operasional. Sehingga rumah sakit bisa menggunakan pengambilan keputusan berbasis data untuk manajemen resource dari rumah sakit. Seperti itu. Jadi dalam webinar kali ini mungkin saya akan mengenalkan terlebih dahulu ya sebenarnya apa sih GS Catalyst itu ya. Jadi GS Catalyst itu merupakan platform marketplace dari ICS yang didesain dan juga untuk mempermudah customer dalam melakukan proses pengadaan IT solution yang mana berfokus pada cloud infra dan juga services, generative AI, cyber security, enterprise apps, serta consulting services. Dalam platform ini kita bisa menghubungkan customer dengan lebih dari 100 global ISV yang sudah berpartner dengan kami serta bekerja sama dengan ICS. Kemudian dengan melakukan transaksi melalui platform ini, proses purchasing IT solution itu bisa dilakukan dengan lebih mudah. Sebelum kita mulai, saya akan membacakan aturan webinar pada pagi hari ini. Yang pertama, mohon dipastikan mikrofon rekan-rekan dalam kondisi off. Kemudian jika ada pertanyaan, silakan drop di box chat ataupun Q&A yang tersedia di dalam Zoom. Sebelum kita mulai, perkenalkan saya Wisnu dari eh, tim GS Catalyst yang akan menjadi moderator pada webinar pada hari ini. Saya juga akan mengenalkan speaker yang akan hadir dalam webinar pada pagi hari ini. Yang pertama ada Sandy Rio Rarameha atau bisa disingkat nih sebagai Mas Sandy yang merupakan Business Development Manager dari Intersystems. Kemudian akan hadir juga Rizky Fajar atau Mas Rizky sebagai Business Development dari GS Catalyst, serta ada Elmo Alvaret atau Mas Elmo dari Business Development GS Catalyst. Jadi tanpa berlama-lama lagi, kita akan langsung dengarkan opening speech dari Mas Hendy yang akan memberikan informasi terkait Intersystems, eksistensi Intersystems di Indonesia, kemudian bagaimana Intersystems dapat membantu perusahaan di berbagai lini industri. Jadi untuk waktu dan tempat kami persilahkan kepada Mas Hendy. Silakan Mas. Halo, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Sandi. Saya sendiri adalah BDM dari InterSystems Indonesia. Hari ini kita akan sedikit menjelaskan dan juga mendalami sedikit aja mengenai apa itu solusinya InterSystems dan sedikit juga tentang bagaimana InterSystems membantu di perusahaan selain healthcare dan juga non-healthcare. Jadi sebenarnya InterSystems sendiri sudah ada di global, di 80 negara kita memiliki berbagai macam region, contohnya di Amerika, di Eropa, Asia, Australia, dan kawan-kawan. Kita sendiri sudah ada di dunia itu sudah lebih dari 30 tahun, dan kita adalah global leader di healthcare data management, terus juga kita membantu beberapa HIS atau SIMRS internasional, kita sebagai bagian data platformnya. Kita juga memiliki solusi dan software yang sangat highly rated, itu artinya juga kita memiliki banyak penghargaan yang sudah kita dapatkan. Fokus kita hari ini lebih dengan produk bernamanya Iris, itu untuk interoperability, supaya software semakin berbicara satu sama lain, terus juga bisa lebih fleksibel, bisa lebih reliable, dan juga lebih hemat seperti itu. Jadi kita sendiri adalah intersection di tengah-tengah di antara healthcare, life sciences itu misalnya bagian lab, dan juga kita memiliki berbagai macam aplikasi ke industri yang lainnya seperti itu. Ini sedikit saja mengenai penghargaan yang telah diraih InterSystems. Jadi di Gartner kita adalah posisinya challenger, di Forrester kita adalah leader di Trans Analytical Data Platform,
dan juga memiliki strong performance dan assembly vendor di berbagai macam penghargaan lainnya. Selanjutnya, apa sih sebenarnya intersystem data data platform? Mungkin kalau dilihat di slide ini mungkin agak banyak dan juga agak susah dicerna. Tapi sebenarnya basicnya intersystem Iris Data Platform itu ada tiga. Pertama-tama database management. Jadi kita memiliki multimodal high performance database engine atau performance data-data yang dimana kita bisa memproses data seperti relational, dokumen, object oriented. Jadi kalau kalian bisa pakai Python itu bisa, pakai multidimensional, pakai kolumnar itu juga kita bisa. Terus juga kita memiliki multi workload, jadi berbagai macam data yang kalian lempar, kita bisa memproses data tersebut dalam waktu yang bersamaan ataupun di schedule. Kita juga sudah memiliki analytics dan AI yang sudah termasuk di dalam si intersystem tersebut. Jadi ketika kawan-kawan sudah mensubscribe ke Iris Intersystems, itu sudah semua included. Jadi data analytics, kita bisa melihat jadi data transaksi dari misalnya rumah sakit, atau misalnya dari farmasi, atau misalnya dari lab dan kawan-kawan. Kita juga bisa menyematkan AI seperti misalnya ICS nanti punya Redpumpkin, mungkin AI yang lain seperti ChatGPT, Gemini, dan Copilot. Dan utamanya kita sendiri dipakai di rumah sakit itu adalah interoperability. Jadi interoperability dan integrasi. Jadi ketika berbagai macam software yang kita punyai di sekarang di perusahaan atau di rumah sakit, itu memiliki banyak software yang tidak berbicara satu sama lain. Sehingga apa yang akan nanti kita konekkan itu akan menjadi lebih satu time consuming, lebih banyak buang waktu, buang cost juga. Jadi semuanya bisa dikoneksikan ke tengah-tengah, yaitu intersystem Iris. Mungkin penjelasan ini akan lebih mudah dilihat seperti ini. Jadi di Indonesia sendiri kita memiliki beberapa solusi. Ada juga health share. Health share ini seperti kalau misalnya teman-teman tahu Satu Sehat, itu seperti Satu Sehat, tapi dia bekerja sama antar internal rumah sakit grup. Nomor dua, EHR solution ini adalah contohnya SIM-RS yang sudah intersystem bangun bernama Tracker. Tracker sendiri sudah 20 tahun, dan kita juga ada berbagai macam partner health solutions yang bisa nanti teman-teman pilih. Semuanya ini di-develop di underneath intersystem Iris for Health yang base-nya sendiri intersystem Iris, seperti itu. Jadi beberapa use cases yang ada di dunia, ini adalah salah satu contohnya, kita mensupport provider, provider itu contohnya misalnya asuransi, payer juga misalnya TPA, third party administration, ada medtech, jadi misalnya kayak 3M, Life Science Lab, kita juga bekerja sama. Government di Amerika, Veteran Affairs, kalau misalnya pensiunan untuk Army atau pensiunan untuk TNI di Amerika itu memakai kita juga, dan juga software vendor buat di healthcare atau saya seperti Epic, dan yang terakhir itu Clinical Labs itu juga memakai kita. Di Indonesia sendiri nanti beberapa list klien aku juga udah ada seperti misalnya Rumah Sakit IMC, Prodia, dan berbagai macam rumah sakit lain yang menggunakan solusi dari InterSystems. Dan ini beberapa contoh apa sih yang kita bisa lakukan ketika kita mengkoneksikan data-data tersebut. Jadi ada tiga use cases yang kita bisa lihat di sini, misalnya koneksi antar departemen, jadi SIM-RS, untuk interoperabilitas, jadi ketika satu rumah sakit memiliki berbagai macam sistem yang tidak terkoneksi satu sama lain, dan bahkan misalnya SIM-RS-nya berbeda, kita bisa mengkoneksikan tersebut sehingga hemat waktu, datanya juga bisa diakses dimanapun. Yang nomor dua itu cost efisiensi, jadi misalnya ketika rumah sakit atau laboratori masih memakai paper, kita bisa mengganti semua sistemnya dengan paperless, sehingga menghemat cost simple seperti kertas, tapi itu tiap tahun itu ada, kita mengganti dengan sistem yang kita koneksikan semua, sehingga satu, selain mengurangi buat kertas, waktu tunggunya juga semakin cepat, dan juga kita nggak perlu menginput data berkali-kali manually. Dan yang terakhir itu masa depan atau future proof, Iris juga memiliki berbagai macam tools yang bisa kalian deploy seperti tadi AI. Jadi ada brand rumah sakit C, yang menggunakan AI itu untuk berbicara dengan misalnya dokter, dengan pasien, itu membuat SOAP secara langsung, jadi tinggal komunikasi aja. Karena salah satu pain point dari beberapa dokter adalah ketika mereka berbicara dalam ruang konsultasi, itu akan mengakibatkan satu, dia sendiri menjadi tidak fokus, jadi dia harus mengetik dan tidak melihat pasiennya. Jadi kepuasan pasien berkurang. Jadi hasilnya dari kita deploy AI ini adalah satu, konsultasinya jadi lebih maksimal, hasil lebih akurat, dan resiko salahnya juga diminimalkan. Ini salah satu contoh
di use cases buat di healthcare atau misalnya contoh yang ada di dunia kesehatan. Ini semua di Indonesia. Akan tetapi kita juga memiliki nih yang non healthcare, contohnya ini supply chain. Ada dua solusi yang kita bawa. Misalnya kalau misalnya di lab, sorry, di perusahaan alat kesehatan, di perusahaan farmasi, kita ada dua nih. Jadi supply chain orchestrator itu fungsinya adalah software yang out of the box itu seperti intersystem Iris, kita harus mengkoneksikan sistemnya rumah sakit. Kita juga memiliki data studio yang sudah ada, sudah dibuat dan sudah di manage seperti itu. Kita bisa menggunakan AI, kita juga bisa melakukan decision intelligence. Jadi ketika misalnya di rumah sakit nih, stok barangnya habis, kita bisa mengoptimalisasi stok tersebut, seperti itu. Sehingga data source-nya kita bisa koneksikan satu dengan yang lain. Selanjutnya, mungkin ini salah satu contoh use cases-nya. Jadi misalnya kalian tahu Donkey atau misal Daiso, Daiso adalah sendiri ada klinik, adalah salah satu dari klien kita. Mereka sendiri adalah namanya Poltek, jadi mereka ada wholesaler OTC drug, over the counter. Jadi kita tinggal bisa ngambil drug, kosmetik, dan kebutuhan sehari-hari. Kita di sini InterSystems adalah sebagai data platformnya yang mengintegrasi semua warehousing mereka. Jadi kalau misalnya kalau kalian lihat sendiri di Paltek itu hampir 99% itu semua tanpa manusia. Jadi mereka mengkoneksikan data-data atau software dan bahkan hardware yang terkoneksi ke sistem si Iris tersebut. Jadi increase revenue, improve revenue-nya naik atau penghasilan naik, improve efisiensi lebih efisien, dan juga digital transformation. Yang di kanan itu adalah business impact, jadi pengiriman semua tepat waktu, datanya juga sangat dapat insight-nya, kita tahu datanya mau dipakai untuk apa, dan juga sekali lagi enable 24/7 unmanned distribution center. Jadi 27 setiap hari 24 jam, 7 hari itu tidak berhenti, itu unmanned, itu nggak ada manusia sama sekali. Jadi sistem mereka sendiri di develop 70% itu semuanya oleh InterSystems. Jadi sampai sini dulu mungkin untuk singkatnya, selanjutnya saya serahkan lagi ke Mas Wisnu. Terima kasih. Baik, terima kasih penjelasannya dari Mas Sandy ya, selaku Business Development Manager dari InterSystems. Menarik sekali dari sisi opening speech-nya. Jadi kita tadi sudah lihat bersama ya bagaimana InterSystems sebagai global company itu bisa membantu perusahaan di berbagai lini, utamanya dalam meningkatkan sistem interoperability dan juga cost efisiensi. Kembali saya mengingatkan kepada rekan-rekan, silakan nanti jika ada pertanyaan dalam sesi webinar, baik terkait intersistem secara eh, perkenalan yang tadi disampaikan sama Mas Hendy atau nanti di sesi selanjutnya itu bisa drop pertanyaan di kolom Q&A seperti itu. Baik, selanjutnya kita akan simak pemaparan dari Rizky selaku Business Development dari GS Catalyst yang akan menjelaskan solusi InterSystems secara lebih dalam, baik secara fitur serta kapabilitasnya. Untuk waktu dan tempat, kami persilakan kepada Mas Rizky. Sebelumnya terima kasih atas waktunya. Jadi sebelum saya mulai mungkin perkenalan dulu ya. Bagi yang belum kenal, nama saya Rizky Fajar Ramadan, as a Business Development dari ICS Compute dan GS Catalyst. Jadi mungkin tadi sudah introducing ya by Mas Andi bahwa InterSystem ini dia salah satu teknologi yang fokus di healthcare, tapi dia no, apa namanya punya solusi lain yang non healthcare juga, dan mereka sudah pionir kurang lebih 30 tahun untuk solusi healthcare. Jadi yang apa namanya yang kita bawa kali ini mungkin saya akan fokus ke uh, InterSystem Iris for Health-nya ya. Nah, mungkin sebelum saya masuk ke materi utamanya, jadi saya mau tarik ke belakang dulu ya terkait challenges gitu ya, atau tantangan interoperabilitas di sektor kesehatan gitu ya. Mengapa ini penting sih di apa namanya harus kita telaah gitu ya? Karena interoperabilitas data di sektor kesehatan ini sebenarnya adalah merupakan salah satu kunci untuk melakukan digital transformasi di healthcare. Karena dia bisa apa namanya mengintegrasikan antar data melalui sistem yang berbeda-beda gitu ya. Jadi misalkan saya punya IMR atau punya SIM RS, kemudian pengen dikonekin dengan apa namanya lab gitu ya, atau misalkan terkait klaimnya juga mau connect ke BPJS. Nah, itu nanti bisa lewat satu integrasi atau lewat satu pintu aja lah melalui si intersystem Iris kita.
Dan kalau kita bicara faktanya gitu ya di sebelah kanan Bapak Ibu bisa lihat bahwa sekarang ini emang tantangan utamanya adalah di interoperability ya. Jadi masih banyak healthcare provider, klinik dan lainnya gitu ya mengalami kesulitan untuk menerapkan interoperability data gitu ya. Nah, kalau kita deep dive lagi lebih dalam gitu ya Bapak Ibu, sebenarnya mengapa sih sulit itu ya untuk melakukan interoperabilitas data gitu ya? Di sini ada tiga hal ya yang menyebabkan hal tersebut. Jadi terkait ada data silo, legacy system, dan dari sisi security-nya juga. Nah, dari data silo ini apa maksudnya tadi yang sempat saya mention di awal ya. Jadi datanya itu terpisah-pisah. Ada yang di sistem A, ada yang di sistem B gitu ya. Kemudian juga sulit gitu untuk diintegrasikan, apalagi kalau misalkan tidak ada konektornya gitu. Lalu yang nomor dua ada legacy system gitu ya. Di legacy system ini banyak di sisi sektor kesehatan, terutama rumah sakit masih menggunakan sistem yang legacy gitu ya. Jadi belum apa namanya sistem tersebut belum mampu dikoneksikan dengan sistem yang lainnya gitu. Lalu yang terakhir dari sisi security concern juga bahwa ya sistem yang sekarang ini juga nggak secure. Jadi susah juga kalau menerapin interoperability tapi data yang kita simpan tidak secure juga gitu. Ini menjadi tiga masalah utama gitu ya. Lalu kalau kita berlanjut lebih jauh lagi gitu ya. Ini kalau kita lihat dari sisi the price of doing nothing-nya. Jadi kalau misalkan kita tadi nggak ngapa-ngapain terhadap tiga challenges itu sebenarnya banyak apa namanya hal negatif yang akan terjadi gitu ya. Kalau kita gagal menerapkan integritas data di sektor kesehatan. Yang pertama itu terkait dari sisi keputusan klinik yang tidak akurat. Nah ini, jadi harusnya hasil klinis itu bisa lebih akurat dan lebih pasti, tapi gagal gitu ya. Karena tadi datanya apa namanya tidak diolah dengan baik atau tidak terintegrasi satu sama dengan yang lainnya gitu. Lalu misalkan contohnya gitu ya kayak misalkan dari diagnosa dokter wah ini orang kena diabetes kemudian dari sisi labnya mengatakan ternyata hal yang berbeda gitu ya. Nah ini kan berbahaya sekali. Jadi kita pastikan bahwa sistem satu dengan sistem lainnya itu harus saling terhubung gitu. Kemudian yang poin nomor dua adalah terkait dari sisi kolaborasi ya. Jadi impactnya apa gini ya. Jadi kita susah nih misalkan melakukan koordinasi antar divisi atau antar departemen di sektor kesehatan gitu ya. Misalkan kan pasti kalau kita ke rumah sakit, ke klinik pasti ada apa namanya klaim ya atau misalkan menggunakan BPJS. Nah, kalau sistemnya tidak terhubung itu juga akan menghambat. Kalau menghambat pasti kan terkait revenue loss juga gitu, ada kerugian di sana. Lalu juga dampaknya apa kalau tadi kita gagal ya menerapkan integritas data, yang selanjutnya adalah terkait inovasi digital ya. Jadi inovasinya pun apa namanya terhambat juga karena datanya tadi terpecah, sistemnya tidak saling terhubung. Bagaimana kita mau melakukan inovasi sedangkan datanya saja masih terpisah-pisah gitu. Terus juga dari sisi resiko keamanan juga meningkat ya. Jadi kalau kita gagal menerapkan tadi integrasi data, ada kemungkinan untuk bocor nih informasi karena sistemnya tidak termonitor gitu ya satu dengan lainnya, sistemnya terpisah-pisah. Nah, untuk menangani hal tersebut agar tidak terjadi impact negatif gitu ya. Nah, ada beberapa strategi untuk melakukan digital healthcare transformation gitu. Ada empat hal di sini Bapak Ibu. Jadi pertama mungkin kita bisa melakukan transformasi dari sisi infrastruktur yang sebelumnya legacy bisa menggunakan cloud ataupun misalkan hybrid cloud gitu ya. Jadi ada yang sifatnya di cloud kayak misalkan untuk inovasi aplikasi dan sebagainya ataupun misalkan yang terkait data confidential itu jadi masih di on premise tapi bisa digabungkan gitu ya. Lalu terkait data integration dan interoperability. Nah, ini yang tadi saya mention di awal juga bahwa ini menjadi penting untuk melakukan digital healthcare transformation gitu. Karena nantinya itu datanya itu akan saling apa namanya terhubung, terkoneksi sehingga menghasilkan insight-insight yang lebih baik daripada sebelumnya ataupun mempermudah secara dari sisi operasional.
Lalu yang ketiga terkait AI machine learning integration. Nah, ini juga nanti bisa terkoneksi juga gitu dengan AI. Jadi kita harus melakukan pemanfaatan dari sisi AI dan machine learning juga. Lalu yang terakhir, optimize workflow and automation. Nah, ini juga harus apa namanya workflow-nya kalau bisa diotomatisasi juga. Kayak misalkan saya pesan lewat WhatsApp atau lewat channel lainnya gitu ya ke rumah sakit untuk konsul dengan dokter gitu ya. Nah, dari WhatsApp itu dia sudah bisa melakukan booking gitu ya. Jadi nggak manual lagi, bukan by human, tapi by system. Ketika saya minta tanggal tanggal sekian, jam sekian, hari sekian, ya sudah nanti langsung dibook by sistem apa namanya jadwal saya gitu untuk bertemu dengan dokter gitu. Nah, ini akan lebih baik lagi. Nah, untuk mengeksekusi tadi strategi itu partner kami ya tadi yaitu dengan intersystem Iris for Health ya. Jadi memang yang menarik dari intersystem itu dia licensingnya cuma satu tipe Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu beli satu nanti dapat multiple capability. Nah, tadi multiple capability sudah di-mention ya. Kalau secara garis besar sih memang ada tiga gitu ya. Tadi di-mention sama Mas Sandy dari sisi data management and data management, kemudian dari data analytics and AI, kemudian dari sisi interoperability data. Nah, ini tapi kalau kita breakdown lagi gitu ya, dari tiga itu sebenarnya ya masih banyak gitu ya. Pertama tadi terkait data interoperability-nya itu sendiri gitu. Jadi di data interoperability healthcare itu bisa connect Bapak Ibu ya. Format datanya beda-beda atau protokol datanya beda-beda misalkan dari HL7 atau Fire, Dicom. Nah, itu kita bisa konekkan di satu tempat gitu ya. Jadi kita datanya nggak kepisah-pisah lagi. Nah, untuk satu sehat sendiri itu fokus ke Fire ya, HL7 yang Fire Bapak Ibu. Jadi semua data yang dilempar ke satu sehat itu formatnya harus dengan HL7 Fire gitu. Lalu kemampuan yang kedua adalah database engine tadi atau disebut dengan multimodel database Bapak Ibu. Kan kenapa disebut dengan multimodel database? Karena dia apa namanya ya support untuk berbagai macam data ya. Jadi kayak misalkan tadi data yang SQL atau yang terstruktur atau tadi object storage, image, kolom. Nah, itu support semua gitu. Makanya kita sebut sebagai multimodel database. Kemudian data analitik. Nah, biasanya nih kalau yang di platform-platform lain Bapak Ibu ya, biasanya dia dari sisi pengolahan datanya saja gitu ya. Dari mendukung dari proses ETL atau ELT, tapi untuk visualization-nya atau BI-nya sendiri itu menggunakan platform lain gitu ya. Nah, kalau dari intersystem nggak Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu mau build-in sendiri dengan satu platform itu bisa. Jadi kita bikin dashboardnya lewat intersystem sekalian gitu. Pertanyaannya kalau misalkan saya udah pakai BI yang lain atau data visualization bisa nggak dikonekin? Bisa. Jadi intersystem bisa jadi pengolahan datanya saja dengan interoperabilitasnya, kemudian connect ke BI Bapak Ibu. Nah, kemudian ada business process orchestration. Nah, ini juga sangat membantu ya, karena ini menawarkan kemampuan orkestrasi proses bisnis gitu ya. Jadi sifatnya juga low code, nanti bisa drag and drop juga Bapak Ibu. Kemudian API management, nah ini juga karena si Iris ini bisa connect kemana aja, maka dia juga memprovide solusi dari si API management ya gitu. Yang terakhir machine learning, nah ini juga menarik ya karena sekarang sifatnya sudah wajib nih punya capability machine learning karena sekarang sudah banyak AI gitu, jadi kita perlu machine learning juga. Nah, yang nggak kalah menarik dari intersystem itu punya capability untuk membuat sebuah Gen AI apps ya. Jadi kalau Bapak Ibu punya apa namanya idea untuk bikin AI itu nggak usah khawatir. Jadi si intersystem mampu untuk membantunya gitu ya, membantu dari sisi tadi tiga hal di sini, dari sisi vector search-nya, kemudian RAG, kemudian juga dari artificial intelligence orchestration-nya. Jadi kalau dari sisi vector search itu biar si AI ini nggak cuma ngecek doang nih dari dokumen-dokumen yang kita upload gitu ya sebagai knowledge base, tapi dia lebih memahami secara maknanya seperti apa, secara konteksnya seperti apa gitu ya. Kemudian juga nanti dibantu oleh dari sisi RAG supaya real time ya datanya gitu ya lebih. Kemudian juga yang terakhir dari sisi AI orchestration nanti LLM-nya bisa macam-macam nih Bapak Ibu. Misalkan tadi mau pakai ChatGPT, mau pakai Gemini, macam-macam lah support oleh intersystem. Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir kalau punya idea atau inisiatif untuk membuat AI gitu ya.
Nah, kemudian dari sisi keamanan gitu ya, dari sisi keamanan sebenarnya di sini ada tiga faktor Bapak Ibu. Karena kalau kita bicara platform data biasanya itu harus dilengkapi dengan additional security gitu ya. Nah, kalau di intersystem dia sebenarnya sudah secure by default gitu. Jadi dengan secure by default ini ada apa aja sih? Yang pertama ada authentication gitu ya. Jadi semua orang dari sisi human, dari sisi device, nah kita bisa tahu sebenarnya siapa sih yang login gitu ya. Kemudian juga dari sisi authorization-nya gitu. Nah ini membantu juga untuk melakukan role based access juga gitu ya, atau misalkan penetapan privilege gitu. Kemudian yang terakhir dari sisi enkripsi. Nah enkripsi juga penting, jangan sampai data yang kita punya itu tidak terenkripsi dengan baik. Jadi di intersystem sudah di-provide juga dari sisi enkripsinya gitu ya. Tapi kalau saya boleh garis bawahi Bapak Ibu, baiknya kalau kita bicara security gitu ya. Nah, itu baiknya memang dikombinasikan dengan third party security lainnya. Misalkan kalau misalkan Bapak Ibu taruh intersistemnya di cloud, itu Bapak Ibu bisa tambahkan WAF, kemudian bisa tambahkan juga cloud workload protection atau misalkan dari sisi CSPM ya. Karena kalau kita bicara security, kita nggak cuma bicara satu hal ya Bapak Ibu. Jadi semakin layernya banyak, semakin apa namanya platform kita itu lebih secure atau aplikasi kita lebih secure. Nah ini juga berlaku sama dengan intersystem gitu. Jadi by default sudah ada, tapi akan lebih baik jika kita tambahkan security-security lainnya. Nah ini tadi rangkumannya Bapak Ibu kalau kita dengan apa namanya kapabilitas yang disebutkan di awal gitu ya dari data interoperability, relational database, non-relational database. Nah, ini semua bisa disupport oleh intersystem sendiri gitu dari IB, misalkan dari data interoperability-nya, misalkan pakai Oracle gitu ya, relational pakai database MySQL, SQL Server, non-relational pakai MongoDB dan sebagainya. Nah, ini sebenarnya cukup satu tools saja Bapak Ibu. Terus kalau misalkan di beberapa layer sudah pakai eh, data interoperability dari Oracle, kemudian data analitiknya sudah pakai Power BI gitu. Nah, sisanya itu nanti bisa di cover by intersystem. Jadi sebenarnya apa namanya dari intersystem itu one solution Bapak Ibu dan bisa melengkapi beberapa layer yang misalkan dari Bapak Ibu yang belum pakai gitu ya. Terkait kondisi kalau kita belum pakai intersystem nama Jeriti di healthcare provider atau di lainnya Bapak Ibu ya kurang lebih gambaran sistem saat ini nih seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi misalkan dari core-nya itu ada IMR atau SIM-RS tadi yang disebut Mas Andi ya itu misalkan terkonek ke ERP, connect ke CRM, tapi sebenarnya ini tidak single apa namanya, tinggal single point ya, tapi point to point. Jadi terlalu banyak integrasinya, terlalu banyak koneksinya. Nah, ini menjadi kompleks gitu. Bayangkan kalau misalkan ada tiap sistem baru kita harus connect lagi gitu ya. Connect sistem baru A udah kita konekin ke MR, tapi dari sistem A perlu connect juga ke sistem B, C dan sebagainya. Nggak satu pintu. Kalau seperti itu kan istilahnya terlalu tidak efisien gitu ya. Apa namanya cost dari sisi pengembangannya juga pun akan tinggi gitu. Nah, bagaimana sih untuk menanggulangi hal ini gitu ya? Nah, kalau dengan pakai intersystem Bapak Ibu bisa lihat di sini menjadi lebih clear gitu ya, lebih simple gitu karena semua datanya itu nanti dilempar ke Iris for Health Bapak Ibu. Jadi data source-nya itu bisa macam-macam. Tadi bisa ERP, CRM, IMR dan sebagainya itu untuk connect ke satu. Kalau tadi kan dari ERP connect ke IMR, tapi nanti dari ERP connect ke CRM-nya juga gitu ya. Nah, itu kan nggak efisien. Nah, kalau ini nanti semuanya satu pintu, tapi ketika nanti koneksinya perlu data dari sistem lain, nanti intersistem yang akan mengirim datanya. Jadi lebih simple gitu ya. Nah, dari intersistem Iris juga di sini ada banyak fiturnya ya. Tadi yang disebutkan di awal ada multimodal data engine, interoperability, automation juga bisa tadi secara data mekanisme mekanisme mau real time atau mau scheduling itu juga bisa gitu ya.
Nah, untuk yang bagian sebelah kanannya ini nanti data konsumernya bisa apa aja gitu ya, bisa operation team, senior management, kemudian juga reporting macam-macam Bapak Ibu. Atau misalkan mau dikonsum ke eksternal juga itu juga bisa. Nah, yang menarik juga di Intersystem itu untuk platformnya dia agnostik ya Bapak Ibu. Jadi Bapak mau misalkan mau onboard Intersystem di cloud bisa, mau di on-premise bisa, atau misalkan sudah pakai kontainer atau Kubernetes gitu ya, itu juga bisa. Jadi memang kita menyebutnya agnostic deployment Bapak Ibu. Jadi mau dimanapun, anywhere itu Bapak bisa onboard Intersystem. Di public cloud platform ini biasanya masih ada ini ya Bapak Ibu, cuma support di Western Cloud misalkan. Nah kalau di Intersystem itu juga bisa untuk di Eastern Cloud kayak misalkan Tencent ataupun Alibaba itu kita bisa onboard juga di sana. Jadi ini lebih fleksibel gitu ya. Jadi kita menawarkan kebebasan kepada pelanggan untuk meng-onboard dari si intersistemnya sendiri gitu. Nah, tadi juga menarik di on-prem karena memang rumah sakit itu masih banyak yang on-premise atau di private server Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir gitu ya. Kalau mau pakai intersistem ya sebenarnya bisa juga di private server. Nah, ini manfaatnya gitu ya, manfaatnya banyak sekali Bapak Ibu ya. Jadi ini saya cuma rangkum beberapa aja. Jadi pertama, udah pasti terkait interoperability-nya gitu ya. Dari sisi data interoperability akan lebih baik karena tadi bisa mengkomunikasikan berbagai macam data, entah FSL7, FHIR, DICOM. DICOM itu data klinik medis ya, tapi dia formatnya gambar gitu ya. Nah, itu bisa connect juga semuanya dalam satu tempat. Kemudian juga dari sisi data manajemennya gitu ya, tadi bisa SQL, NoSQL, dan sebagainya. Nah, ini bisa connect juga di dalam satu tempat untuk memudahkan tadi dari sisi analisa gitu ya. Jadi nggak akan delay lagi tuh harus ngambil dari tempat A, tempat B, tempat C, dan sebagainya gitu. Jadi langsung taruh di satu. Kemudian reduce human error juga gitu ya. Nanti bisa melakukan otomisasi karena tadi salah satu fitur apa namanya? Antar sistem bisa terkoneksi juga dengan medical devices ya. Jadi misalkan kita lagi ngukur berat kita gitu atau tinggi kita atau tekanan darah kita. Biasanya itu kan nanti ditulis di paper, habis itu dimasukkan ke sistem gitu ya. Nah itu riskan tuh ada human error gitu. Siapa tahu perawatnya dia salah tulis gitu dan sebagainya gitu ya. Nah kalau pakai intersystem selama tadi platformnya, sorry, device medical device sudah support integrasi gitu ya lewat TCP dan sebagainya nanti bisa dikonsum langsung oleh intersistem. Jadi waktu kita timbang berat badan kita, mengukur tinggi kita atau mengukur tekanan darah kita, itu udah otomatis langsung ke sistemnya, nggak perlu dicatat manual lagi gitu, sudah paperless. Terus juga dari selanjutnya adalah improve patient care udah pasti ya. Dengan menggunakan intersystem tadi pelayanan bisa lebih cepat karena ada analisa data yang diberikan juga lebih cepat gitu. Yang terakhir ini juga Accelerate Research and Innovation ini juga penting juga gitu ya. Jadi di Intersystem juga memungkinkan tadi untuk membuat AI sendiri gitu ya. Jadi kita bisa building AI di on top Iris gitu. Nah, AI-nya ya bisa macam-macam gitu ya. Misalkan untuk medical virtual assistant atau misalkan buat assistant shop note gitu ya. Jadi dokter berbicara dengan pasien gitu ya, konsultasi, tapi nanti secara catatan medisnya itu otomatis gitu ya. Nanti direkam dan itu back end-nya disupport oleh intersystem gitu. Nah, ini use case-nya tadi mungkin udah diinfokan oleh Mas Sandi juga ya. Emang use case-nya banyak sekali gitu, terutama di healthcare gitu ya. Itu pasti ini yang saya sebutkan sebelumnya gitu ya, menyediakan konektivitas antara perangkat medis dan EMR. Jadi ini mengurangi human error karena langsung terkoneksi. Kemudian juga melakukan prediktif analitis ya terkait keputusan klinis. Nah, ini juga bantu dokter juga untuk menyimpulkan penyakit apa namanya diagnosa apa, perawatan yang tepat apa. Nah, ini sudah dibantu oleh sistem gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah terkait integrasi dengan satu sehat. Nah, ini juga penting Bapak Ibu. Jadi sesuai aturan pemerintahan gitu ya, apa Kemenkes sekarang itu dari penyedia healthcare provider itu wajib apa namanya data-data mereka yang data yang mereka miliki terkoneksi dengan apa namanya satu sehat gitu ya. Nah,
Dan untuk melakukan koneksi itu ternyata nggak mudah Bapak Ibu. Ya. Banyak healthcare provider yang struggle. Nah, di sini peran intersystem. Jadi dia dapat membantu untuk melakukan integrasi dari si EMR-nya rumah sakit, even eh, apa namanya in-house gitu ya. Dia bikin EMR aplikasi sendiri. Kita bisa support untuk integrasikan ke satu sehat gitu. Dan use case lainnya gitu ya. Kayak tadi untuk AI, kemudian untuk knowledge management itu juga bisa. Jadi kita misalkan ada perawat baru, staff baru, nanti kita bisa training gitu ya menggunakan AI gitu, yang dimana backend-nya itu pakai Iris gitu ya. Jadi sebenarnya masih banyak sekali use case-nya. Nah, ini slide terakhir dari saya gitu ya, bagaimana ICS itu bekerja sama dengan sistem Iris. Jadi kita itu perannya ada tiga, Bapak Ibu, outcome yang kita hasilkan gitu ya. Pertama dari sisi cloud infrastructure and deployment-nya. Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir gitu ya kalau misalkan mau implement intersystem Iris, kita support dari sisi infranya dulu Bapak Ibu ya. Bagaimana kalau on-prem? Bisa, nggak usah khawatir Bapak Ibu. Nanti kalau misalkan on-prem, berarti kan infrastruktur dari Bapak Ibu kita tinggal bantu implementasinya saja gitu. Terus yang kita lakukan adalah dari sisi professional data service-nya juga gitu ya. Jadi melakukan cleansing data, kemudian integrasi, interoperability dan sebagainya itu juga part dari kita. Terus yang hasil terakhirnya nanti bisa buat dashboard atau tadi beberapa aplikasi di atas Iris. Nah, itu bagian dari part kita juga. Nah, untuk implementasinya sendiri kita ada beberapa step sebenarnya Bapak Ibu. Jadi kita nggak asal implementasi aja, tapi menggunakan ukuran yang jelas gitu ya. Yang pertama tentu kita menunjukkan tujuan bisnisnya dulu Bapak Ibu. Bapak Ibu pakai Iris itu apa sih mau di-achieve, apa yang mau diselesaikan gitu ya. Pain point apa yang dirasakan gitu. Jadi kita assess dulu. Habis itu kita melakukan dari sisi teknikalnya gitu ya. Dari tadi kan dari tujuan bisnisnya, kemudian dari sisi teknikalnya, dari sisi infrastruktur dan data yang sudah ada gitu ya. Oh, ternyata Bapak Ibu pakainya masih SQL atau misalkan datanya ada di tempat A, ada di tempat B. Nah, kita assess semua gitu bagaimana nanti bisa diintegrasikan dalam satu tempat gitu. Lalu juga yang ketiga kita propose nanti solusinya. Oh, ini proposalnya seperti ini Bapak Ibu, arsitekturnya seperti itu. Kemudian juga nanti eh, apa namanya yang diharapkan jadinya seperti apa. Nanti kita akan put semua di SOW kita gitu ya, di proposal kita. Lalu selanjutnya dari sisi infrastruktur dan platform deployment, nah nanti kalau di cloud infranya kita siapkan, nanti platformnya kita deploy si intersystem Iris itu part dari kita. Setelah itu biasa koneksi ke integrasi data ya, jadi misalkan data atau platform existing Bapak Ibu nanti dikonekin semua lewat satu pintu lewat intersystem. Nah ini konfigurasinya semua dari rekan-rekan ICS. Kemudian juga pembuatan dashboard dan report, ini juga part dari kita. Nah nanti setelah dari sini kita juga ada sesi validasi yang benar nggak sih apa yang dibuat atau apa namanya yang sudah kita lakukan sesuai ekspektasi atau tidak gitu ya. Nanti kita double check bareng-bareng. Lalu yang terakhir kita juga ada managed service Bapak Ibu ya, jadi nggak usah khawatir gitu. Kita juga punya managed service untuk tadi dari sisi dua ya, dari sisi infra, kemudian dari sisi intersistem yang nanti dibantu oleh rekan-rekan ICS. Oke, mungkin itu aja presentasinya gitu ya. Saya kembalikan ke moderator, Mas Wisnu, silakan. Baik, terima kasih Mas Rizky untuk pemaparannya yang sangat menarik ya terkait peran intersistem dalam digital transformation nih khususnya. Jadi tadi kalau kita coba recap sedikit ya rekan-rekan, dari empat strategi digital healthcare transformation, ada cloud adoption, kemudian juga ada data interoperability, AI ML integration, dan juga automation, itu semuanya bisa di cover dalam solusi intersystem. Nah, kemudian tadi juga sudah dijelaskan ya apa yang bisa terjadi jika data interoperability itu tidak diterapkan nih dalam healthcare institution. Jadi itu yang pertama itu jika data tidak terhubung ataupun tidak terintegrasi ya rekan-rekan, itu bisa meningkatkan resiko dari kesalahan diagnosis dan keputusan keputusan klinis yang dibuat itu menjadi tidak akurat. Kemudian juga resiko yang lain itu kolaborasi antar fasilitas itu bisa terhambat. Misalkan dari sisi rumah sakit dan juga laboratorium ya, itu bisa menghambat koordinasi dalam perawatan pasien.
Kemudian juga dari sisi security itu juga bisa meningkat dari resiko keamanan datanya juga. Jadi pertukaran data yang tidak aman itu bisa menyebabkan terjadinya kebocoran data, kemudian juga bisa eh, merusak reputasi dari institusi kesehatan seperti rumah sakit ya rekan-rekan. Jadi kita akan masuk ke agenda selanjutnya. Jadi kita akan mengundang Mas Elmo yang akan menjelaskan platform GS Catalyst nih. Jadi kita nanti akan dijelaskan oleh Mas Elmo selaku Business Development eh, dari GS Catalyst tentang bagaimana customer journey yang bisa dilakukan jika Bapak dan Ibu ingin melihat SKU produk dan service intersystems serta bagaimana melakukan purchasing melalui platform GS Catalyst. Untuk waktu dan tempat kami persilakan pada Mas Elmo. Silakan Mas. Oke, baik. Terima kasih Mas Wisnu atas waktu dan kesempatannya. Selamat pagi lagi Bapak dan Ibu. Perkenalkan saya Elmo Alvaret, Business Development dari GS Catalyst. Nah, ini mungkin dari tadi udah beberapa kali di-mention ya soal GS Catalyst. GS Catalyst, apa sih GS Catalyst itu? Mungkin saya sambil share screen sedikit. Ya, baik. Jadi GS Catalyst itu adalah sebuah inisiatif dari ICS Compute untuk membuat sebuah ekosistem digital marketplace. Jadi seluruh ISV partner vendornya GS Catalyst, ICS itu semuanya bisa diakses produk dan solusinya lewat platform GS Catalyst. Bagaimana sih GS Catalyst empower bisnis with intersystem? Sebelumnya kan tadi sempat dijelaskan sama Mas Sandy dan Mas Rizky gimana dan kenapa gitu intersystem bisa totally transform healthcare industry dan even beyond healthcare ya. Cuma untuk sesi kali ini kita fokusnya lebih ke healthcare. Jadi sekarang saya coba jelaskan bagaimana GS Catalyst melakukan itu gitu. Jadi karena kita semua meletakkan seluruh ekosistem kita di dalam satu platform, semua tahap-tahapan seperti planning and assessment, implementasi melalui professional services, managed services, dan training itu bisa bisa teman-teman akses, Bapak Ibu akses lewat GS Catalyst. Kita punya lebih dari 50 certified engineers dan punya strong portfolio juga untuk cloud solution termasuk yang di bidang healthcare. Why marketplace sih? Kenapa kita bikin solusi marketplace ini? Pertama, yang terutama adalah ini mempermudah Bapak dan Ibu untuk melakukan procurement teknologi. Jadi, daripada Bapak dan Ibu menghubungi vendor satu persatu, misalnya Bapak dan Ibu pengen implementasi intersystem. Nah, ternyata kebutuhannya nggak cuma dari intersystem nih. Bapak dan Ibu perlu migrasi ke cloud misalnya. Nah, itu daripada Bapak Ibu hubungin vendornya satu-satu, di platform GS Catalyst itu ada semua gitu. Jadi Bapak tinggal request produk intersystem, nanti berdasarkan request Bapak dan Ibu, tim kami bakal langsung ngasih tahu kira-kira kebutuhan lainnya apa dan mencarikan vendor yang sesuai gitu dengan kebutuhan Bapak dan Ibu. Oleh karena itu prosesnya bisa fleksibel dan agile. Kita juga punya hundreds solutions karena partner kami ada 100 lebih ya, termasuk dan terutama intersystems. Lalu itu karena prosesnya jadi lebih mudah, ini juga cenderung bisa menghemat cost. Kita juga disupport sama engineer yang certified, transaksinya juga fleksibel gitu, jadi nggak harus purchase pakai US dollar, tapi kita juga bisa transaksi pakai rupiah, dan kita juga ada tim managed service yang standby 24/7 setelah implementasi. Oke, mungkin platformnya seperti apa, kita bisa demo sedikit. Jadi Bapak dan Ibu bisa akses platform GS Catalyst di gskatalyst.com. Jadi di platform ini ada 100 lebih ya ISV yang udah jadi partner kita. ISV itu Independent Software Vendor. Salah satunya dan terutama adalah Intersystem. Tapi kita juga punya 100 across berbagai macam vertikal seperti misalnya cloud infrastruktur atau cyber security, data management, dan Gen AI.
masing-masing partner ini ada page-nya sendiri-sendiri. Misalnya kita coba search Intersystem. Nah, di sini Bapak dan Ibu bisa lihat apa aja produk-produk Intersystem yang mungkin Bapak dan Ibu butuhkan. Dan Bapak Ibu bisa langsung request gitu. Langsung request lewat platform ini gitu. Misalnya tadi kita bahas Intersystems Iris for Health. Bapak dan Ibu bisa hubungi tim kami, input data-data diri Bapak dan Ibu dan data perusahaannya. Terus Bapak dan Ibu bisa request juga mau deploy di mana. Kita platform agnostik ya. Jadi kita kita menerima segala jenis cloud platform, mulai dari yang barat kayak AWS, GCP, atau yang Eastern kayak Alibaba Cloud, Huawei Cloud, Tencent Cloud, atau misalnya memang Bapak dan Ibu ada preferensi sendiri atau memang belum tahu, Bapak dan Ibu bisa pilih private offer with others gitu. Dan yang terutama adalah Bapak dan Ibu jelaskan bagaimana apa sih sebenarnya kebutuhan Bapak dan Ibu kepada kami. Jadi kami bisa bisa mengoptimalkan solusinya untuk Bapak dan Ibu. Nah, mungkin sekilas dari saya showingnya, kita bisa kembali ke slide. Sesudah sesi ini, tim kami bakal kasih kesempatan buat Bapak dan Ibu kalau mau explore lebih jauh bagaimana implement intersystem di perusahaan Bapak dan Ibu. Kita sediakan 30 menit free assessment konsultasi untuk mengevaluasi bisnis proses Bapak dan Ibu saat ini. Dan kalau Bapak dan Ibu kebetulan adalah eksekutif atau decision maker, kita juga bisa kasih strategic presentation bagaimana implementasi intersystem ini bisa berdampak ke ROI Bapak dan Ibu gitu. Untuk itu, jika Bapak dan Ibu tertarik, Bapak dan Ibu bisa hubungin kami di admin@gskatalis.com atau hubungi langsung dari websitenya gskatalis.com/about us. Nanti informasi ini saya share juga di Zoom chat, jadi Bapak dan Ibu bisa akses lebih lanjut. Baik, mungkin sekian aja dari saya tentang platform GS Catalyst. Saya kembalikan ke Mas Wisnu. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih Mas Elmo untuk insight-nya dan juga informasi terkait platform dari GS Catalyst. Jadi dari Bapak Ibu dan juga rekan-rekan itu jika ingin melakukan pembelian dari eh, solusi ataupun service dari Intersystems dan ingin bertransaksi lewat channel marketplace baik itu dari AWS, kemudian dari GCP, Alibaba ataupun yang lainnya itu bisa mengaksesnya lewat platform GS Catalyst yang disampaikan oleh Mas Elmo tadi. Ya, kita sekarang akan masuk ke sesi Q&A. Jadi kita lihat sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk di dalam kolom pertanyaan, rekan-rekan. Mungkin kita akan ambil eh, dua dari pertanyaan yang ada di sini ya. Jadi ini pertanyaannya akan kita teruskan ke speaker pada pagi hari ini. Jadi ada Mas Sandy, ada Mas Rizky, dan juga dari Mas Elmo. Kita lihat dari pertanyaan yang pertama nih, dari Pak Wandi. Sepertinya cukup banyak nih pertanyaannya. Mungkin sudah sangat familiar ya dengan Intersystem ya. Jadi yang pertama, apakah Iris menyediakan file repository bawaan dan bagaimana cara menghubungkannya dengan sistem IMR yang belum sepenuhnya file compliant? Kemudian yang kedua, apakah Iris memiliki mekanisme real-time data synchronization untuk mencegah inkonsistensi data antar sistem klinis? Kemudian ketiga, apakah Iris mendukung data encryption at rest dan in transit serta bagaimana penerapannya dalam akses kontrol di level objek data? Serta yang terakhir, apakah Iris for Health dapat digunakan langsung dengan platform analitik eksternal seperti Tableau, kemudian Power BI, ataupun Klik tanpa perlu replikasi data? Untuk pertanyaan ini, saya serahkan kepada Mas Rizky ya. Mungkin bisa Oke, dibantu nih, Mas Rizky. ya, pertanyaannya lumayan banyak dan teknis ini. Mungkin yang pertanyaan pertama dari Pak Wandi gitu ya, terkait apakah Iris menyediakan dari bawaan dan bagaimana cara menghubungkannya dengan sistem IMR yang belum sepenuhnya FSR compliant gitu ya. Jadi pertanyaan yang nomor satu itu ya, Iris sudah
file repository bawaan, artinya Iris bisa langsung menyimpan dan mengolah data pasien sesuai standar FHIR Bapak Ibu ya. Jadi nggak usah khawatir terkait file repository bawaan. Lalu kalau misalkan sistem EMR-nya belum mendukung FHIR, Iris tetap bisa dihubungkan karena mampu menerjemahkan data dari format lama ke format FHIR. Jadi nanti yang melakukan transformasinya itu dari si intersistemnya sendiri. Jadi rumah sakit nggak perlu ganti sistem yang sudah ada. Jadi bisa pakai existing EMR. Lalu pertanyaan kedua, apakah Iris memiliki mekanisme real-time data synchronization untuk mencegah inkonsisten data antar sistem klinik? Jawabannya, ya, Iris bisa menyinkronkan data secara real-time ya, Bapak Ibu. Jadi setiap kali ada perubahan di satu sistem, contohnya di EMR gitu ya, Iris bisa langsung memperoleh data di sistem lain. Jadi sistem yang lain itu bisa langsung ngikutin gitu. Jadi salah satu sistem yang awalnya berubah gitu. Jadi si Iris yang akan mengupdate gitu ya. Dengan begitu semua sistem yang apa namanya semua sistem uh, akan mempunyai data yang sama gitu. Jadi menghindari dari sisi apa namanya inkonsistensi dan tidak sinkron ya Bapak Ibu. Jadi lebih aman gitu. Lalu yang ketiga, apakah Iris mendukung data encryption at rest dan in transit serta bagaimana penerapan akses kontrol di level objek data? Ya, jawabannya ini juga bisa. Jadi dari sisi Iris itu punya perlindungan data yang lengkap ya. Semua data disimpan dan dikirim dalam bentuk terenkripsi gitu ya. Jadi datanya lebih secure Bapak Ibu. Sehingga tidak mudah disalahkan. Selain itu di sisi lain juga Iris juga punya pengaturan akses berbasis peran pengguna atau RBSC. Jadi hanya orang yang berhak yang bisa membuka atau mengubah data tertentu. Jadi nggak usah khawatir. Yang keempat, apakah Iris for Health dapat digunakan langsung dengan platform analitik eksternal seperti Tableau, Power BI, Qlik, tanpa perlu replikasi data? Jawabannya bisa. Jadi bisa langsung digunakan. Iris dapat terhubung langsung ke alat analitik tadi seperti Tableau, Power BI atau Qlik ya tanpa perlu menyalin data ke tempat. Jadi datanya nggak perlu disalin, datanya tetap di tempat lain gitu. Itu juga bisa gitu. Ini membuat analisis data lebih cepat, efisien, dan selalu menggunakan data terkini dari semua sistem. Paling itu sih, Mas Wisnu jawabannya. Oke, terima kasih Mas Rizky untuk jawabannya yang sangat detail ya untuk pertanyaan dari Pak Wandi. Semoga terjawab Pak Wandi untuk pertanyaannya. Sekarang kita masuk ke pertanyaan kedua. Ini sepertinya akan kita tanyakan ke Mas Sandi ya. Jadi ini ada pertanyaan nih Mas Sandi. Apakah Iris for Health hanya cocok untuk rumah sakit besar atau juga bisa diimplementasikan di fasilitas kesehatan menengah seperti Halo, ya, mungkin Mas Wisnunya sedikit disconnected. Saya langsung jawab aja sembari aku juga jawab pertanyaannya Ibu Gita Kamira. Jadi mekanisme Iris sendiri menjaga keamanan dan privasi data pasien itu sudah sesuai dengan HIPAA atau Standar Indonesia PDPL. Sebenarnya sudah, tapi memang dia tergantung dari kebijakan rumah sakit sendiri karena Iris sendiri support data on-prem dan juga on-cloud. Tapi karena rumah sakit sendiri biasanya on-prem, jadi kita udah support ke standar data Indonesia seperti itu. Dan Iris Health sendiri itu sebenarnya cocok untuk di berbagai macam healthcare facilities atau fasilitas klinis menengah seperti dental clinic itu cocok. Jadi kalkulasi pricingnya nanti bisa saya jelaskan lagi ketika kalau misalnya untuk Pak RM nanti butuh butuh penjelasan yang lebih lanjut, saya bisa menjelaskannya lebih lanjut. Jadi harganya pun sangat price kompetitif, tidak tidak begitu dibanding untuk middleware yang lain, tidak tidak semahal yang biasanya seperti itu. Oke, lanjut Mas Wisnu silakan. Oke, baik. Terima kasih Mas Hendy untuk penjelasannya. Semoga terjawab ya Pak untuk pertanyaannya. Sekarang karena sudah di penghujung acara, kami ingin mengucapkan terima kasih untuk Bapak dan Ibu serta keaktifannya nih dalam webinar pada hari ini. Dan juga untuk pertanyaan-pertanyaannya, terima kasih. Bagi yang belum terjawab, nanti kita akan coba jawab terpisah ya nanti dalam kolom chat ini ataupun nanti bisa kita follow up melalui tim kita ya. Jadi sebelum kita akhiri kita minta tolong minta bantuannya untuk mengisi feedback form untuk meningkatkan kualitas webinar kita selanjutnya. Nanti ya ini sudah muncul ya di layar. Silakan scan QR code-nya ini. Kami berikan waktu ya ke Bapak Ibu untuk mengisi feedbacknya.
Mungkin kami berikan waktu sekitar 2 sampai 3 menit ya. Mungkin untuk selanjutnya minta izin pada Bapak Ibu untuk ini ya kita coba capture nih webinar pada pagi hari ini. Mungkin bisa izin open cam sebentar kalau memungkinkan. Nanti dari rekan-rekan tim panitia bisa di ini ya capture ya. Oke, bisa boleh dibuka dulu kameranya. Oke, kita coba capture ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu untuk partisipasinya dalam webinar pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat dan juga bisa memberikan insight, terutama untuk produk dan juga service dari Tersystems. Baik, kami izin pamit. See you at our next event dan juga have a great day rekan-rekan. Terima kasih.